Dor, hai guys. Kita akan melanjutkan investigasi tentang kasus Vina Cirebon ya. Seperti yang kalian semua udah tahu, setelah tersangka utama, yang katanya tersangka utama ya, yaitu Peggy alias Peron tertangkap, banyak teman-teman dia yang mengatakan kalau dia tidak berada di Cirebon pada saat kejadian, yaitu tanggal 27 Agustus 2016. Tapi dia sedang bersama mereka di Bandung. Merekanya nih siapa? Nanti gue akan kasih tahu. Dan mereka semua ini di Bandung sedang mengerjakan proyek atau membangun rumah ya, milik Pak Agus, seorang warga Bandung. Untuk kesaksian lengkap dari para saksi mata ini atau saksi kunci yang meringankan Peggy dan membuktikan alibinya, kalian bisa lihat di YouTube pengacara Tony. Nanti gue akan tampilkan nama channelnya ya di sini. Jadi di konten video gue kali ini kita akan fokus di alibi Peggy Setiawan alias Peron ini melawan alat bukti yang dipunyai oleh penyidik atau kepolisian ya, jika nantinya kasus ini P21 dan disidangkan. Yang pertama, kita akan melihat alibi dari Peggy Setiawan, yaitu dia berada di Bandung pada saat kejadian 27 Agustus 2016. Sekarang kita akan membahas siapa saksi yang bisa menguatkan alibi dari Peggy ini. Yang pertama, ada ayahnya dari Peggy, yaitu Pak Rudi. Lalu adiknya yang bernama Robi, dan beberapa saudaranya, yaitu Ibnu, Bondol, dan Suparman atau Maman. Dan yang terakhir, Pak Agus. Ini yang udah jelas ya, saksi yang udah ada sejauh ini. Tapi kalian perlu ingat ya, di dalam Undang-Undang KUHP kita, saksi yang boleh diajukan oleh tersangka, dalam hal ini Peggy, adalah orang yang bukan atau yang tidak memiliki hubungan keluarga dekat. Jadi ayahnya yaitu Pak Rudi dan adiknya yaitu si Robi itu kita anulir ya dari sini. Itu udah nggak boleh. Kalau untuk Ibnu, Bondol, dan Suparman yang saudara katanya atau sepupu masih boleh ya. Dan Pak Agus. Jadi sejauh ini Robi mempunyai saksi 4, yaitu Ibnu, Bondol, Suparman atau Maman, dan Pak Agus. Apakah saksinya cuma 4? Harusnya ya, menurut gua nih, harusnya kalau emang dia waktu itu berada di Bandung, kita bisa mencari saksi-saksi yang lain. Yaitu, misalnya ya, di situ pasti ada warung yang berjualan rokok misalnya atau kopi. Nah, kita bisa mencari pemilik warung tersebut. Yang pertama ya. Atau yang kedua, di situ ada security atau Pak RT. Atau orang yang biasa nongkrong di situ, atau pemilik konter bisa juga. Ya pokoknya warga sekitar yang asli situ itu bisa juga dijadikan saksi kalau memang pada saat itu dia melihat Peggy berada di situ. Soalnya pada tahun 2017 kebetulan gue pernah ada proyek juga di Bandung dan gue saat itu berinteraksi dengan warga sekitar ya. Jadi gue cukup yakin kalau misalnya gue ada di posisi kayak gini saat ini dan gue dituduh pada tahun 2017 gitu melakukan sesuatu, gue bisa meminta tolong pada mereka untuk membuktikan kalau pada saat itu gue ada di Bandung bukan di Jakarta seperti tempat gue saat ini. Selanjutnya kita akan melihat beberapa postingan dari media sosial Peggy Setiawan yang dalam hal ini adalah Facebooknya ya, di beberapa saat sebelum kejadian dan setelah kejadian pada tahun 2016 itu. Pada tanggal 12 Agustus, dia membuat 2 status, yaitu on the way Bandung dan sudah sampai di kota Bandung. Lalu pada tanggal 17 Agustus, dia membuat juga 2 status, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia dan dia sedang bekerja di kota orang. Lalu tanggal 24 Agustus, dia baru on lagi katanya dan lupa suasana kampung halaman. Lalu pada saat kejadian memang dia tidak posting sesuatu di Facebook. Baru posting lagi pada tanggal 1 September yang berisi tentang curhatan dia ya. Gua rasa ini adalah curhat dia tentang masalah ini, yang mengatakan atau menyiratkan dia tidak terlibat dan tidak tahu sama sekali tentang kasus ini. Oke, itu adalah beberapa curhatan dia di media sosialnya ya, media sosial Facebooknya. Dan menurut gua itu lemah ya kalau misalnya dijadikan bukti oleh kuasa hukum. Tapi nggak apa-apa, sampaikan aja menurut gua di pengadilan. Soalnya bisa mempengaruhi keyakinan hakim sedikit banyaknya.
Lalu bukti terbaru yang coba dikeluarkan oleh pihak Peggy adalah slip gaji dan catatan hutang atau kasbon Peggy saat melakukan atau mengerjakan proyek di Bandung pada tahun 2016, dan di sini yang diperlihatkan adalah di bulan Juli dan Agustus. Karena itu proyeknya katanya sampai Desember ya, dan Peggy bergabung dari bulan Juli 2016 sampai Desember 2016. Gimana kekuatannya dari bukti ini? Menurut gua kalau misalnya dibawa ke persidangan, bukti ini juga lemah ya, kurang kuat. Kecuali kalau misalnya ada foto Peggy saat itu berada di Bandung pada tahun 2016 dan ada momen yang tidak bisa direkayasa. Misalnya ada pertandingan Indonesia lawan Vietnam di Piala AFF misalnya, dan Peggy saat itu nonton bareng di satu tempat di kota Bandung yang membuktikan kalau dia saat itu berada di Bandung, dan itu udah nggak bisa direkayasa ya kalau ada momen-momen seperti itu. Atau misalnya ada konser Red Hot Chili Pepper misalnya di Bandung pada tahun 2016 bulan Agustus. Dan yang terakhir adalah jika Peggy mengirim foto atau video ke teman-teman atau ke saudaranya pada bulan Agustus tahun 2016 ya, pada saat kejadian tanggal 26 atau 27, itu kita bisa, atau pihak kuasa hukum ya, bisa menghadirkan pakar IT atau memulihkan perangkat-perangkat tersebut. Jika perangkat tersebut tidak disita pihak kepolisian ya, di situ akan ketahuan nanti kalau misalnya bukti Peggy lagi ada di Bandung. Sekarang kita beranjak dulu ke pembuktian atau bukti yang dimiliki oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian ya. Gue menduga beberapa bukti yang dimiliki oleh penyidik di sini adalah handphone yang pada tahun 2016 itu dipunyai atau dimiliki oleh Peggy dan keluarganya. Makanya kemarin waktu ada penggerbekan di rumah neneknya Peggy, polisi membawa beberapa barang ya di kardus dan di plastik. Itu gue duga adalah handphone zaman dulu pada tahun 2015 atau 2016. Karena polisi kan punya teknologi untuk membuka kembali ya file-file lama atau barang-barang yang udah rusak, file yang udah rusak, foto-foto yang udah rusak untuk dijadikan bukti. Dia juga punya kuasa atau punya wewenang untuk meminta ke pihak WhatsApp pusat di Amerika sana atau BBM kalau misalnya dulu masih ada yang pakai BBM. Karena ini adalah kasus besar, jadi polisi mempunyai kekuatan ya untuk meminta. Beda dari kuasa hukum si Peggy, dia nggak bisa buat minta bukti kayak WhatsApp gitu ke WhatsApp. Mungkin bisa, tapi prosesnya agak lama. Beda dengan kepolisian. Dan bukti selanjutnya yang dimiliki oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian menurut gua adalah keterangan dari Aep ya, dari saksi Aep ini yang katanya melihat Peggy dari jarak 100 meter. Dan bukti terakhir yang dimiliki pihak kepolisian menurut gua adalah keterangan dari para terdakwa ya, yang waktu itu dalam keadaan tertekan menurut gua. Jadi apakah ini bisa dipertimbangkan atau digali lebih lanjut, itu masih tanda tanya besar. Dan di akhir nanti di tahap kesimpulan akan gua kupas secara tuntas ya. Jadi menurut gua itu adalah bukti-bukti yang dimiliki polisi. Yang kemarin di press conference anggap aja ini ya bukan bukti ya. Lu bayangin aja, masa ijazah dia dikasih lihat di press conference sebagai barang bukti, kan rada ngawur itu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini kuasa hukum Peggy tinggal membuktikan aja atau membawa alibi sebanyak-banyaknya di tempat proyek Peggy waktu 2016 ya, waktu kejadian. Itu udah bukti yang tidak terbantahkan. Karena kalau misalnya CCTV gua rasa udah susah ya untuk menampilkan atau mencari CCTV tahun 2016, filenya udah pasti nggak ada. Yang bisa dicari adalah alibi saksi sebanyak-banyaknya. Terus yang mungkin juga adalah bekas chat zaman dulu, tapi ini gue rasa juga sulit. Harus meminta filenya ke WhatsApp. WhatsApp pasti punya database-nya ya, tapi gue rasa ini agak sulit. Yang lebih gampang adalah cari alibi saksi sebanyak-banyaknya yang melihat dia pada waktu itu ada di lokasi. Kalau misalnya dia melakukan telepon biasa ya, itu bisa diselidiki oleh pihak kepolisian dengan meminta ke operator, misalnya kayak ke Telkomsel gitu, meminta datanya, itu pasti bisa. Tapi kalau WhatsApp atau BBM
itu adalah aplikasi dari luar. Kita nggak bisa minta langsung, itu harus bersurat dulu dan lama biasanya. Jadi mudah-mudahan dia waktu itu bertelepon atau melakukan panggilan telepon atau SMS ke orang-orang yang membuktikan kalau dia lagi ada di Bandung pada saat itu. Itu bisa menjadi bukti yang menguatkan. Lalu yang kedua adalah pihak pengacara atau pihak dari keluarga Peggy harus mencari bukti yang tidak terbantahkan, seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalnya di tanggal itu dia misalnya ada ya gitu, ada foto, misalnya ada konser band tertentu di tanggal itu yang kebetulan didatangi Peggy. Kalau ada, kalau misalnya nggak ada, ya udah nggak apa-apa, cari aja alibi sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya kita akan melihat kesimpulan dari bukti yang dimiliki pihak kepolisian. Di sini sebenarnya pihak Peggy nggak perlu terlalu takut ya, karena menurut gue polisi tidak akan bisa memberikan bukti yang sangat meyakinkan. Misalnya kayak samurai atau senjata tajam yang katanya digunakan untuk menusuk korban, atau serpihan balok atau potongan balok yang katanya digunakan untuk memukul korban. Dan parahnya lagi, bahkan polisi tidak akan bisa membuktikan kalau waktu itu Peggy sedang berada di TKP pada saat pembunuhan. Menurut gue itu juga sulit. Karena kalau misalnya kita ikuti logika yang udah terbangun dari awal ya, ini kayaknya kasusnya dipaksakan dan sudah dibuat skenario. Jadi skenarionya kayak gini, para tersangka atau terdakwa harus mengikuti skenario yang udah ada dan udah dipersiapkan. Masing-masing melakukan apa. Misalnya si A melakukan ini, si B melakukan ini, dan si C melakukan ini. Jadi menurut gua ini udah janggal dari awal dan udah disiapkan skenario. Dan tentu aja gue juga bisa salah ya. Ini hanya analisis pribadi gua. Oke, gitu aja ya guys buat video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau share sesuatu yang berhubungan dengan kasus ini, silahkan kalian ketik di kolom komen. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.